Kalau kamu bingung mau naruh uang ke saham, kripto, atau properti tahun ini, ya wajar, karena memang semuanya punya peluang, tapi juga punya risiko. Dan di 2025 ini, semuanya lagi berubah cepat banget. Jadi kalau kamu asal-asalan milih, bisa-bisa bukan untung yang kamu dapat, tapi malah boncos. Sekarang gini, tahun 2024 kemarin, IHSG, Indeks Saham Gabungan Indonesia, itu naik sekitar 6,7%. Enggak buruk. Bahkan beberapa saham kayak BBRI, ASII, dan TLKM stabil ngasih return tahunan sekitar 10-15%. Tapi, nggak semua saham begitu. Ada juga yang nyangkut bertahun-tahun. Di sisi lain, kripto tuh bangkit lagi. Setelah sempat anjlok habis-habisan di 2022 sampai 2023. Tahun 2024 jadi tahun kebangkitan. Bitcoin aja naik dari sekitar 16.000 dolar ke atas 60.000 dolar. Banyak yang bilang ini gara-gara ETF spot Bitcoin yang disetujui di AIS plus halving Bitcoin di awal 2024. Jadi makin langka, makin mahal. Terus properti di Indonesia, sektor ini tuh unik. Nggak naik secepat kripto, nggak volatile kayak saham, tapi lebih stabil. Data dari Bank Indonesia nunjukin bahwa harga rumah tapak di kota-kota besar naik sekitar 2,4% per tahun secara rata-rata. Tapi itu angka nasional ya. Kalau kita zoom in ke beberapa daerah, misalnya BSD atau Jakarta Selatan, harga tanah dan rumah bisa naik jauh lebih tinggi karena infrastruktur dan demand yang tinggi. Tapi pertanyaannya, di antara semua itu, mana yang paling cuan di 2025? Yuk kita bahas satu-satu, mulai dari saham dulu. Buat kamu yang belum terlalu ngikutin, pasar saham Indonesia sekarang lagi banyak dipengaruhi sentimen global dan juga politik dalam negeri. Tahun 2025 ini, kita udah masuk masa awal pemerintahan baru. Jadi akan banyak kebijakan baru, stimulus ekonomi, dan reformasi di sektor energi, infrastruktur, dan digital. Saham-saham di sektor itu bisa jadi kandidat kuat buat naik signifikan. Misalnya nih, saham PTBA dan Adro, dua perusahaan batubara besar. Banyak analis mulai shifting rekomendasi mereka karena tren global udah mulai meninggalkan energi fosil. Tapi uniknya, Indonesia masih cukup tergantung sama batubara. Jadi dalam jangka pendek, sahamnya masih bisa jalan. Tapi ya itu tadi, ini bukan buat long term banget. Ada juga sektor perbankan kayak BCA, BRI, dan Mandiri yang dikenal sebagai saham sejuta umat. Selalu jadi favorit investor retail karena cash flow-nya sehat, dividen lumayan, dan pertumbuhan stabil. Tahun 2025, dengan tren digitalisasi dan inklusi keuangan yang makin kuat, sektor ini bisa jadi opsi aman. Tapi jangan lupa, saham tuh fluktuatif. Bisa naik 10% dalam seminggu, tapi juga bisa turun 20% gara-gara sentimen global atau krisis regional. Jadi kalau kamu nggak tahan lihat merah di portfolio, mungkin ini bukan tempat paling aman buat kamu. Sekarang kita geser ke kripto. Kripto tuh sebenarnya dunia yang beda sendiri. Bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal psikologi. Tahun 2024 kemarin, udah banyak peristiwa penting. ETF Bitcoin disetujui, institusi besar mulai masuk, dan yang paling penting, halving. Nah, kalau kita lihat sejarah, setiap kali halving selesai, harga Bitcoin biasanya naik terus dalam 12 sampai 18 bulan ke depan. Contohnya aja di 2012, 2016, dan 2020. Setelah halving, harga Bitcoin selalu naik signifikan. Jadi banyak orang yang sekarang spekulasi bahwa 2025 bisa jadi tahun puncak bull run berikutnya. Bukan cuma Bitcoin, tapi altcoin kayak Ethereum, Solana, atau Avalanche juga ikutan naik. Tapi ya itu tadi, naiknya bisa 100%
turunnya juga bisa segitu. Dan yang paling harus diingat, kripto itu belum diatur seketat saham atau properti. Jadi risiko rugi karena rug pull, penipuan, atau kehilangan akses ke wallet itu masih tinggi banget. Tapi di sisi lain, potensi keuntungannya bisa gila-gilaan. Tahun 2021 misalnya, ada orang yang beli Shiba Inu 10 juta rupiah. Dan dalam beberapa bulan jadi ratusan juta. Tapi orang yang beli Shiba di harga puncak juga banyak yang nyangkut sampai sekarang. Jadi kalau kamu mau masuk ke kripto, pastikan kamu siap dengan risiko tinggi. Jangan pakai duit kebutuhan pokok. Anggap aja ini uang panas. Dan pastikan kamu belajar dulu, bukan asal ikut-ikutan. Oke, terakhir, properti. Di Indonesia, properti itu punya posisi unik. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia masih nganggep rumah itu aset utama. Jadi permintaan selalu ada. Dan pemerintah juga banyak bikin program yang mendukung sektor ini. Dari subsidi KPR sampai pembangunan infrastruktur yang dorong harga tanah. Contohnya, lihat aja proyek IKN Ibu Kota Negara Nusantara. Di daerah sekitarnya, harga tanah udah naik duluan, bahkan sebelum proyeknya selesai. Banyak investor properti masuk lebih awal, beli lahan di sekitar IKN kayak Penajam atau Balikpapan. Dalam 2 tahun terakhir, menurut data Rumah 123 dan Lamudi, harga tanah di daerah-daerah tersebut naik sampai 40-60%. Itu luar biasa banget untuk ukuran properti. Tapi ya, properti juga nggak liquid. Kamu nggak bisa jual rumah dalam waktu 3 hari kayak jual saham. Butuh proses, notaris, pajak, dan kadang nyari pembeli pun susah. Plus, modal awal buat beli rumah atau tanah itu tinggi. Jadi buat pemula, mungkin properti bukan opsi pertama. Kecuali kamu punya akses ke dana besar, atau tahu cara leverage lewat KPR, atau joint venture. Nah, dari 3 pilihan ini, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kamu nyari likuiditas dan fleksibilitas, saham dan kripto jelas lebih unggul. Potensi cuan tinggi tapi berisiko. Kripto menang jauh. Stabilitas dan jangka panjang. Properti bisa jadi pilihan yang aman, asal dipilih dengan cermat. Tapi daripada pilih salah satu, kenapa nggak kombinasi aja? Lihat contoh dari salah satu investor muda Indonesia, Raditya Dika. Dia terbuka di beberapa podcast kalau portofolionya dibagi rata. Ada di saham, ada di properti, ada juga di reksadana dan instrumen lain. Strateginya simple, diversifikasi, karena nggak ada yang bisa nebak masa depan 100%. Bahkan Warren Buffett pun pernah salah. Atau contoh lain, Irwan Mosri, pengusaha jam tangan mewah. Dia punya portofolio properti di beberapa kota, juga investasi di startup dan saham. Kenapa begitu? Karena dia ngerti bahwa setiap instrumen punya siklus masing-masing. Pas saham jatuh, properti bisa stabil. Pas properti stuck, kripto bisa jadi penyelamat. Jadi semuanya saling melengkapi. Dan buat kamu yang modalnya belum besar, kamu bisa mulai dari nominal kecil di saham dan kripto. Sekarang banyak banget platform yang nawarin pembelian saham fraksional atau kripto mulai dari Rp10.000 aja. Jadi nggak ada alasan untuk nunggu sampai kaya baru mulai investasi. Yang penting, kamu tahu tujuan investasimu apa. Apakah buat beli rumah 5 tahun lagi? Dana pensiun? Atau sekadar bangun kekayaan pelan-pelan? Kalau udah jelas tujuannya, kamu bakal lebih mudah milih instrumen yang cocok buat kamu. Dan yang nggak kalah penting, edukasi. Jangan invest di sesuatu yang kamu nggak ngerti. Karena yang bikin rugi bukan instrumennya, tapi ketidaktahuan kita sendiri. Sekarang, mari kita tarik kesimpulannya. Tahun 2025 ini, nggak ada satupun investasi yang bisa dibilang paling unggul secara mutlak. Saham punya potensi bagus di sektor digital dan perbankan. Kripto bisa naik tajam karena efek halving dan adopsi institusi. Properti stabil dan cocok buat main jangka panjang. Tapi semua itu tergantung kamu. Seberapa besar modalmu,
seberapa kuat mentalmu, dan seberapa jelas tujuan finansialmu. Kalau kamu bingung, mulai aja dulu dari yang paling kamu pahami. Jangan maksain diri masuk ke sesuatu yang cuman katanya cuan, tapi kamu sendiri nggak ngerti cara kerjanya. Yang penting, kamu mulai. Karena uang yang diam di tabungan, lama-lama habis dimakan inflasi. Oke, sekarang giliran kamu. Di antara 3 ini, saham, kripto, atau properti, kamu pilih yang mana buat tahun ini? Atau kamu udah punya pengalaman invest di salah satunya? Cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat yang lain juga.